Gimana Pak Ali? Siap? Insya Allah siapa? Oke, sehat Pak Ali, sehat? Oke. Sehat ya? Ya Pak? Sehat? Ya sehat Pak. Nah, suara saya jelas terdengar Pak? Suara saya jelas terdengar? Ya Pak? Suara saya kecil atau besar Pak? Suaranya, Pecah-pecah aja suara. oh pecah-pecah ya? Iya. Oh, gimana ya? Ya teruskan apa-apa lah Pak, teruskan. Ya nanti kalau ditanya atau apa namanya ada instruksi saya nggak terdengar jelas. Pak Haji gimana? Suara saya kecil atau pecah-pecah atau gimana Pak Haji? Enggak, jelas nggak? Jelas ya? Iya Ya. Pak. Mungkin sinyalnya Pak Putar Ali. Pak ya. Ya, cari posisi yang kuat Coba sinyal. posisi. Ini jelasnya Pak, Pak dosen ini. Ya, Pak Ali mungkin cari posisi yang bagus atau HP-nya di tempat ini jangan terlalu Mungkin. jauh juga Pak, nanti remote juga anunya. Iya ini tinggi dikit Pak. Ya Iya, udah Pak. oke siap. Ah, Ya. oke, eh, dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim kita buka ujian Bismillahirrahmanirrahim. eh, komprehensif ini. Baik Pak Muhammad Ali, Bapak ngajar di mana Ya Pak? Pak. Saya SMP 31 Muar Jambi Pak, daerah batas Iya ya, Kecamatan oke. Lestong. eh SMP ya, oke. Ya. eh Pada ujian kali ini Bapak akan dihadapkan pada dua penguji. Eh, Penguji satu yaitu Bapak Haji Muhammad Yasab SAG MPD, kemudian saya sendiri Nispi Sahabani MPDI. Pada ujian kali ini Bapak akan dihadapkan pada beberapa sesi. Yang pertama yaitu BTA, baca tulis Al-Quran, kemudian mengajar, kemudian pertanyaan seputar materi PPG, Pak ya. Baik, untuk yang pertama, Bapak bisa siapkan alat tulisnya, Pak? Alat tulis untuk menulis, Alat tulis Pak ya. alat tulis kertas dengan pena. Kita balik ya, Pak aja ya. Tulis dulu. Tulis dulu Pak ya. Ya, tulis dulu. Oke. Ya. Eh. Ya, kita lanjutkan saja tadi eh, tadi surah Al-Lahab ya. Ayat 1, sekarang ayat 2 ya. Saya minta ayat 2. Bapak tulis ayat 2 surah Al-Lahab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, sudah Pak? Belum Pak. Nah, ya. Oke, silakan dilihatkan. Nampak Pak? Kabur, Pak, kabur. Agak ditutup kameranya dikit, gini. Kemudian dilepas lagi. Ah, Coba ditutup kameranya dulu, Pak, dengan tangan sebelah, biar kelihatan. Baru lepaskan. Baru tunjukkan. Waduh, langsung lagi kabur ya. Padahal tulisannya bagus nih. Kayaknya Pak Dekhot Bapak ini ya. Pak Dek, tapi insya Allah bisa. Ya, Kamu Pak. Kayak mana ya? ya, kabur. Bapak karena pakai pakai blur, Pak. Iya, Oh gitu. kalau nggak pakai blur,
Bisa. Bentar-bentar. Seluruhnya diakui dulu. Ya, oke, silakan tunjukkan, Pak. Nah, wis mantap. Nah, magen anu. Nah, ya. Magelo, Pak ya. Oke. Udah, Pak? Nah, sudah, silakan. Masya Allah. Ya. Bagus. Bagus, ya. Ya, Kak. Nah, lanjut ambil Al-Qur'annya, Pak. Silakan baca. Ya, bentar, Pak. Oke. eh Baca Al-Quran surah At-Taubah, Pak ya. 2 ayat saja. Ayat 1 sampai ayat 2. At-Taubah surah ke-9. Ayat 1 dan 2. Jusnya jus. Ya. Juz 10, Pak. Atau bah At-Taubah itu di juz 10. 140. Ya. 149. Bisa tilawah, Pak? Suara tidak memungkinkan, Pak. Oh, tidak memungkinkan. Ya. Ya, semampunya, Pak. Ya, lagi batuk. Tempat Ya. tampilkan yang terbaik. Silakan, Pak. A'udzu bil A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbaril izzatu lillah wa lirusuli wa lil mu'minin. Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina na'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairul mu'jizillahi wa annallaha mu'jizil kafirin. Sadaqallahul azim. Ya. Agak agak temaram, Pak ya, di sana ya. Ya, Pak Ali, agak temaram kayaknya. Iya, Pak. Nah, jadi ada apa namanya? Ya, huruf yang muncul juga ya. Baik, mungkin yang saya tanyakan, Pak, kenapa tidak baca dengan A'udzubillah dan Bismillah? Kenapa? Alasannya, Pak ya. Apa yang Bapak baca tadi, Pak? Karena ya yang di pinggirnya itu auzubillahi minan nari wa min syarril kuffarin itu. Ya, setahu saya Pak ya. Ya, Kenapa tidak baca itu? Ya karena ini surat tentang perang, Pak. Perang dengan orang kafir. Sedangkan Bismillah itu kan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi tak mungkin kita berperang itu dengan kasih sayang gitu. Itu setahu saya, Pak. oke, mantap. Nah, ini yang saya harapkan ya jawabannya ya. Baik, Ya, Pak Ali. Selanjutnya, eh, ya Pak. Bapak kami minta untuk eh, praktek mengajar paling lama 10 menit, Pak ya. Kedengaran? Bagus. Oke. Agak lambat sampai kayaknya. Ya. Agak lambat sinyalnya sampai ke sana kayaknya. Oh iya, Pak ya. Nah ya, oke silakan Pak. Kalau ada mau share layarnya silakan. Saya tidak bisa. Tidak bisa berbagi layar. Oke silakan Pak. Paling lama 10 menit. Ya langsung aja Pak ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi dengan Bapak Muhammad Ali SPDI dalam materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP kelas 7B. Oleh karena itu anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah yang semoga doa tersebut akan membawa kita kebaikan di dunia dan akhirat. Untuk berdoa ini Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Mari anak-anak kita berdoa. Amin. Terima kasih ketua kelas. Bapak ucapkan semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah anak-anak, kebiasaan kita sebelum pelajaran PAI, kita biasanya tadarus terlebih dahulu, itu membaca Al-Quran sebagaimana biasanya. Silakan anak-anak dibuka Al-Qurannya. Sudah dibuka belum anak-anak Al-Qurannya? Ya, baik. Untuk kali ini tadarus kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, baik anak-anak kita baca sama-sama ya. Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, kita sudah membaca Al-Quran. Ya, harapan Bapak membaca Al-Quran itu menjadi prioritas utama karena Al-Quran juga merupakan kalamullah yang ketika kita baca akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat semangat juga nanti di hari akhir, amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin ngecek dulu kehadirannya, apakah hadir semua anak-anak sekalian, apakah ada yang sakit? Hadir semua anak-anak? Ya, alhamdulillah hadir ya. Ya, tidak ada yang alpa, tidak ada yang sakit. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik? Ya, alhamdulillah. Baik, sebagai bentuk nasionalis kita kepada bangsa dan negara, ada baiknya kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Untuk kali ini, lagu nasional yang kita pilih yaitu Garuda Pancasila. Baik anak-anak, berdiri sejenak ya, semuanya berdiri. Nanti kesek dari kelas untuk sebagai dirijennya memimpin lagu Garuda Pancasila. Silakan kepada sekretaris kelas. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Kita udah dengarkan lagu Garuda Pancasila. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih anak-anak. Baiklah, anak-anak sekalian. Selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, salah satunya tujuan pembelajaran kita, ya peserta didik dapat menjelaskan atau mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Karena materi kita hari ini adalah iman kepada malaikat ya anak-anak ya. Ya. Baiklah anak-anak, dari tujuan pembelajaran tersebut ya Bapak harapkan kita bisa meningkatkan keyakinan kita kepada malaikat khususnya ya. Selanjutnya diharapkan juga dengan belajar iman kepada malaikat, nantinya kita akan menjadi selalu introspeksi diri, selalu rajin untuk beramal soleh dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak sudah tahu apa itu malaikat? Sudah tahu? Alhamdulillah. Apakah anak-anak pernah melihat malaikat? Ya, saya tidak ya. Oke. Anak-anak sekalian, pertemuan yang lalu masih ingat tentang apa anak-anak? Tentang iman kepada Allah. Ya, itu rukun iman keberapa anak-anak sekalian? Ya, coba si Hadi berapa rukun iman keberapa? Yang pertama ya, ya. Anak-anak sekalian, eh, di dalam materi kali ini kita akan mempelajari rukun iman yang kedua, yakni percaya kepada malaikat Allah ya atau iman kepada malaikat Allah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak ingin meminta kepada anak-anak sekalian itu duduk per kelompok ya yang telah Bapak tentukan. Satu kelompok berjumlah 6 orang ya. Jadi nanti silakan per kelompok ya. Nanti setelah itu kita akan melakukan analisis analisis video, diskusi, dan presentasi, dan seterusnya. Ya, anak-anak sekalian, sebelum sampai di situ, Bapak ingin menjelaskan secara singkat kepada malaikat ini. Baiklah anak-anak sekalian, iman itu kalau kita artikan secara gampang atau secara mudah itu percaya. Jadi anak-anak percaya ya kepada kepada malaikat. Ya alhamdulillah ya percaya anak-anak ya. Karena iman yang kedua yang wajib kita percaya. Baiklah anak-anak sekalian, untuk tentang malaikat ini, malaikat itu juga merupakan makhluk yang sangat patuh kepada Allah dan dia juga makhluk yang sangat taat dan tidak pernah lelah. Untuk itu di sini ada
dalil yang menguatkan tentang itu. Baiklah anak-anak, dalilnya adalah surat Al-Anbiya ayat 19. Oke, anak-anak silakan dibuka Al-Qur'annya anak-anak ya. Ya, Al-Qur'annya dibuka. Udah ketemu ya anak-anak surat Al-Anbiya ayat 19 ya. Coba dibaca ketua kelas. Nah, ya, yang lainnya nanti mengikuti ya. Ketua kelas baca dulu, nanti teman-teman yang ikut. Nah, begitulah seterusnya bergiliran ya. Oke, baiklah. Terima kasih pada ketua kelas telah membaca surat Al-Anbiya ayat 19. Anak-anak sekalian, kita masuk ke materi diskusi. Nah, anak-anak sekalian, nanti Bapak akan kirimkan link video di handphone masing-masing di grup WhatsApp ya. Nah, nanti video itu silakan ditonton, disimak benar-benar, terus dianalisis, terus dilihat apa dari video tersebut. Silakan anak-anak secara berkelompok ya, bekerja sama, silakan ditonton videonya, Pak. Berikan waktu sekitar 15 menit ya. Bagaimana anak-anak udah siap? Ya, alhamdulillah ya udah siap. Nah, sekarang silakan eh, mempresentasikan hasil analisis videonya. Ya, silakan kelompok satu. Ya, terima kasih kelompok satu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu kelompok kelompok satu. Ya, alhamdulillah ya kita sudah selesai semuanya ya. Tiga kelompok, kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Semua sudah kita laksanakan ya apa presentasinya. Alhamdulillah nilainya bagus ya. Ya harapan Bapak ke depan juga harus lebih ya, kompak lagi gitu. Terima kasih ya. Baiklah anak-anak sampai sini ya, maka kita akan segera untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, coba disimpulkan apa-apa saja poin-poin atau kesimpulan dari materi yang kita dapat pada hari ini. Saya minta ya bendahara kelas ya, itu yang menyimpulkan satu ya. Oke. Dan yang lainnya mengikuti juga ya, ada 5 kesimpulan. Nah, ya terima kasih Bapak ucapkan atas simpulannya. Ya memang seperti itu. Bapak eh, seperti itu secara menyimpulkannya. Yang ingin Bapak kuatkan bahwa kita wajib percaya adanya malaikat itu saja ya. Oke. Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya itu yang akan datang atau minggu depan itu tentang rukun iman yang ketiga ya anak-anak. Silakan dibaca-baca, dicari di internet ya, lihat di YouTube atau dimanapun ya materi itu. Nanti biar untuk mempermudah pertemuan yang akan datang ya. Baik anak-anak sekalian, kita masuk ke refleksi ya. Apakah anak-anak udah paham materi ini? Paham semua anak-anak? Ya alhamdulillah kalau begitu ya. Apakah anak-anak ada kesulitan dari materi ini? Tidak ada? Ya syukur ya. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita pada hari ini membawa berkah ya. Demikianlah anak-anak pembelajaran materi tentang iman kepada malaikat ya. Sebelum Bapak tutup ya, Bapak ucapkan terima kasih telah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dan Bapak juga minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan ya. Kepada Allah Bapak mohon ampun ya, kepada anak-anak semua Bapak mohon maaf ya. Bapak akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ali. Selanjutnya saya hadapkan kepada penguji satu Pak Haji Muhammad Yasaf SAG MPD. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak dosen SP Syabani ini yang memberikan kesediaan untuk memberikan pertanyaan kepada mahasiswa kita itu Muhammad Ali. Dengar suaranya Pak Ali? Dengar? Alhamdulillah dengar Pak. Dengar Pak ya. Terima kasih. Dengar. Ini sebelum masuk masalah pertanyaan, ini saya mau nanya dulu pada Pak Ali. Ini mengajarkan di dalam satu sekolah itu, di tempat Bapak itu memang memakai PPT atau bagaimana? Saya tanya dulu. PPT kalau saya pernah pakai PPT, cuman jarang Pak, lebih ke buku panduan aja gitu kalau saya di sekolah. Ya karena alasannya itu apa namanya
tidak ada fasilitasnya gitu kayak Oh. M-Focus itu nggak ada gitu. Oh iya, iya. Oke, terima kasih. Ya, Cuma saya itu mau nanya karena biasanya kita kan memakai PPT gitu, PowerPoint itu ya, yang ditampilkan ya, di depan mahasiswa kita ya, siswa kita. Ya baiklah. Pertanyaan pertama, ini setiap Bapak nanya kepada mahasiswa ya, PPG, ini yang saya tanyakan penting ini menyangkut masalah model ya, model pembelajaran ya, atau model pembelajaran yang Pak Ali yang digunakan di dalam kelas itu. Dan juga coba dijelaskan masalah sintak-sintaknya Pak Ali. Silakan. Ya, model pembelajaran itu. Bisa dijelaskan Pak Ali? Ya. Memang selalu saya ya tanya. model pembelajarannya, Ya, silakan. Silakan, Pak. ya model pembelajaran yang ya Pak, Ya, ini saya model tanyakan. pembelajarannya yang Ya, model pembelajarannya, Pak, yang Bapak gunakan. Oke, coba. ya saya menggunakan ya model pembelajaran pembelajaran dengan menggunakan apa salah satunya dengan model diskusi gitu Pak ya, diskusi kan menganalisis video itu kan, itu yang saya gunakan di saat pembelajaran tuh Pak, karena lebih aktif aja tuh kalau lebih diskusi itu lebih hidup gitu kan, anak-anak juga aktif gitu, itu seperti itu Pak. Cuma itu aja ya, menunya. Bisa enggak dijelaskan yang lain tentang masalah sintak-sintaknya lagi? Ya kalau sintak-sintaknya misalnya kan ada eh, apa namanya critical thinking gitu kan Pak ya, ada eh, reflective thinking gitu Pak ya. Kita ada video misalkan ini siswa nanti di situ dia menonton, nah dia lihat apa yang terjadi di situ, nanti siswa tersebut pengen tahu apa masalah di situ, nah disitulah nanti dipecahkan bersama-sama gitu kan di kelompok mereka belajar itu gitu Pak. Ya, ya, terima kasih. Pertanyaan kedua, ini tentang menyangkut masalah bagaimana caranya Pak Ali mengasah kemampuan berpikir kritis atau berpikir tingkat tinggi siswa di dalam pembelajaran. Bagaimana? Cara mengasah Ya. tingkat tinggi, Ya. biasanya yang saya lakukan ya mengajak siswa itu untuk eh, misalnya ya dia ikut langsung ke apa terjun langsung ke lapangan itu kan, misalnya misalnya apa namanya kalau misalnya dalam praktek wudhu misalnya kan, nanti dia lihat video tersebut, nanti dia mempraktekkan sendiri kayak mana di video tersebut gitu, nah, kayak gitu. Jadi anak-anak yang lain yang pintar-pintar dulu biasanya itu saya suruh kan, nanti anak-anak yang lain itu dia akan meniru. Nah, dari situ mungkin anak-anak yang tidak bisa nih jadi bisa karena lihat temannya bisa itu kan, karena patokannya pada video tadi tersebut gitu Pak. Itu ya. Pertanyaan ketiga itu asesmen apa saja yang Pak Ali gunakan? Ya. Ya Apakah menggunakan asesmennya teknologi atau dalam asesmen apa? Ya, silakan Pak. Asesmen apa saja yang Pak Ali gunakan? ya asesmen penilaian penilaian individu saja Pak, bisa formatif gitu kan. Tapi Oh, kalau misalnya kelompok ya kelompok itu tergantung aja Pak. Ya kalau menggunakan apa teknologi asesmen tidak Pak, masih oh manual itu lah aja. gitu. Oh, saya langsung aja ya Ya, diberikan kepada siswa ya ya. langsung langsung Ya, ya, langsung ya, aja. Contohnya sepertinya sholat ya, langsung ya. ya Sholat, langsung. membaca Al-Quran, dan juga seperti yang penting juga menyangkut masalah praktek sholat jenazah. Ya, itu memang Ya, kan langsung dilihat anak-anak itu bagaimana ya langsung. membaca lapas-lapas doa-doa apa dalam melakukan sholat jenazah ya. Itu ya memang penting. Kalau memang
di dalam keadaan sekolah itu memang belum mempunyai suatu memadai teknologi, ya bisa kita langsung kita melakukan sesuatu yang terbaik kepada siswa kita. Ya, Ya, Pak. ya. Itu aja yang dapat sampaikan kepada Pak Ali. Saya Ya. serahkan kepada Bapak dosen kita. Mungkin ada yang ditambahkan nanti pertanyaan. Silakan Pak dosen kita, Nispi Syabani. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ya. Pak. Ya. Ya. Baik, Pak Ali. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi, Pak ya. Eh, Itulah sebetulnya gunanya kita mengikuti PPG ya. Ya. Input dan outputnya nanti akan berbeda, Pak ya. Nah, yang ditanyakan oleh eh, Pak Yasaf tadi adalah kesesuaian ya antara eh, modul yang dibuat dengan yang kita lakukan. Nah, Bapak kan sudah diminta untuk mengumpulkan dua modul ajar. Yang pertama adalah berapa dengan model pembelajaran PBL, yang kedua dengan PJBL. Nah, itu yang harus Bapak penuhi. Jadi, ketika mengikuti PPG, ya ikutilah apa yang diminta gitu kan. Nah, bukan kebiasaan Bapak. Nah, gitu. Kebiasaan mengajar seperti apa gitu. Karena nanti setelah mengikuti PPG tentunya akan berubah gitu. Akan Ya. berubah gaya mengajarnya, jangan ngikut misalnya ketika di sana tidak ada apa namanya fasilitas seperti Infocus dan lain sebagainya, nanti ketika ujian uji kinerja atau PPL itu diharapkan ada teknologinya Pak nanti. Kalau tidak menggunakan itu nilainya nanti akan kurang Pak. Ya, masih untung nanti mungkin pengujinya adalah kami juga kan dari Jambi. Takutnya nanti ada pengujian silang. Pengujinya dari Jawa misalnya gitu. Mereka nggak peduli sesuai dengan tagihan dari rubrik yang diberikan. Ada nggak teknologi? Kalau nggak ada, nilainya cuma sekian gitu loh. Ya. Dan model-modelnya harus diikuti, sintaks-sintaksnya itu harus ada. Kalau model PBL misalnya, apa sintaks-sintak PBL? Sintaks-sintak PJBL juga harus tergambar di sana, di modul ajar. Walaupun nanti ketika di sekolah, ketika kembali setelah selesai PPG, ya mungkin mengajarnya bagaimana caranya merubah itu gitu loh. Dicoba model itu untuk mengajar semaksimal mungkin gitu loh. Nah, kalau tidak, ganti model yang lain. Nah, setidaknya sekarang yang dibutuhkan adalah Bapak mengikuti sesuai dengan instruksi yang diberikan, gitu kan. Gitu, Pak ya. Ya. Baik, Bapak. Mungkin yang ingin saya tanyakan tentang PTK, Bapak. Apa judul PTK-nya, Pak? Peningkatan baca tulis Al-Quran dengan metode drill di kelas 7 SMP Negeri 31 Muaro Jambi. Oke, ya. Eh, jadi yang mau ditingkatkan apa, Pak? Yang mau ditingkatkan minat BTA-nya, Pak. Minat baca tulis Al-Qur'annya. Jadi Jadi peningkatan minat baca tulis Al-Qur'an dengan metode drill di kelas 7 SMP Negeri 31 Muaro Jambi itu, Pak. minat ya, bukan Minatnya ya. bukan kemampuan ya, Ya, minatnya. minatnya. Oke. Itu kalau dalam dalam PTK itu ada beberapa variabel. Ada variabel X dan ada variabel Y. Nah, yang variabel X-nya yang mana, Pak? X. Rebel X-nya peningkatan minat, Pak. Variabel X tahu, Pak, variabel X. Yang tidak terikat, Pak. Nah, Yang tidak terikat apa gimana? nah, variabel X yang bebas. Nah, yang mana yang bebas di situ? Berarti Bebas itu artinya yang memberi pengaruh. dengan metode drill-nya itu. Nah, gitu ya, Pak ya. Jadi X-nya, variabel X-nya adalah variabel apa namanya dengan metode drill. Nah, Sedangkan variabel Y atau variabel terikatnya adalah peningkatan peningkatan minat baca tulis. ya minat ya.
Jadi kurang minat mereka menulis, Pak ya. Menulis dan membaca tuh kurang minat Ya, ya. yang saya temuin ya seperti itu, Pak. Misalnya apa mau ngaji nih, kakek suruh ambil Al-Quran di kantor, kamu yang ngambilnya gitu. Nah, itu kan kayak ada minatnya gitu kan. Saya ada nulis ayat, nulisnya misalnya yang kawannya yang sudah selesai, sebagian besar banyak yang belum, alasan capek lah gitu kan. Itu kan kurang minat kalau menurut saya. Kurang minat ya. Padahal ah, Bapak ini tulisannya sudah bagus ya. Ya, Masa tidak alhamdulillah, Pak. minat juga ya. Nah, metode drill itu seperti apa, Pak? Metode drill itu metode mengulang, Pak. Misalnya kalau dalam baca baca Al-Quran, misal saya baca Al-Fatihah nih, saya baca dulu Al-Fatihah sampai selesai, ke anak-anak ngikutin. Nanti anak-anak yang lain baca lagi baca lagi surah Al-Fatihah, yang lain ngikutin sampai seperti itu, Pak. Sampai semuanya itu bisa gitu kan. Yang tadinya tidak bisa, ya insya Allah bisa, Pak, metode drill. Itu alhamdulillah bisa, Pak. Itu bukannya meningkatkan kemampuan, Pak? Ya, Pak. Bukannya itu meningkatkan kemampuan? Ya, itu bagian dari kemampuan juga, Pak. Nah, itu berarti judul Bapak bermasalah nih. Bukan meningkatkan motivasi, tapi meningkatkan kemampuan dengan drill itu kan. Ya lah. Ah, kalau meningkatkan motivasi, mungkin selama ini itu yang Bapak lakukan ya? Selalu drill gitu ya? Ya. Kalau dalam baca tulis Al-Quran ya Pak, drill. Misal kalau nulis ayat tuh biasa saya tulis dulu ayat, nah nanti apa siswa ngikutin, nanti saya cek tulisannya tuh, wownya kayak mano, alifnya kayak mano Hmm. gitu kan, Oh, ya. kayak gitu Pak. Jadi itu selama ini, Pak, selama ini yang Bapak lakukan, kan? Ya, Ternyata belum meningkatkan motivasi, Pak. Jadi yang benar adalah ya yang sudah Bapak lakukan itu berarti tidak berhasil. Cari cara lain itu mungkin untuk melatih kemampuannya ya, untuk melatih ya Pak. kemampuannya dengan drill. Tapi untuk meningkatkan motivasinya mungkin ada dengan cara yang lain. Ya, misalnya dengan siapa yang apa namanya dengan pemberian hadiah misalnya gitu kan. Oh ya ya. Yang Apa reward reward. reward. Nah, misalnya seperti itu. Gitu kan. Atau dengan metode yang lain atau dengan cara yang lain yang tentunya mampu meningkatkan minatnya. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan kalau dikasih hadiahnya kuota tuh cepatnya mereka tuh Ah ya. kuota internet karena mereka selama ini main game itulah taunya gitu kan. Membaca sekarang Quran jarang dipegang tapi lebih banyak megang gadget untuk main game. Nah, itu masalah kita sekarang ini yang kita hadapi bersama-sama ya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa apa namanya menyelesaikan masalah yang ada di kelas Bapak ya. Saya kira cukup ya Pak Ali, Pak Muhammad Ya Ali. Pak. Kemudian untuk mengakhiri ujian ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.